Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Aku Nalar Meldi. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pengalaman usus buntu aku, mulai dari gejala sampai aku divonis usus buntu dan operasi. Wow, itu pengalaman terberat yang aku alamin karena itu first time aku operasi. Nah, kalau kalian penasaran, keep on watching. Itu pengalaman aku yang aku alamin kemarin itu bener-bener berat ya menurut aku, karena itu first time aku operasi. Jadi di hari itu, di akhir tahun 2020, aku jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Pondok Indah. Itu pertama kali aku jalan, itu tuh biasa aja. Pas masuk mall biasa aja, dan sekitar jam 2-an gitu aku makan steak. Dan di suapan pertama aku kayak sakit gitu di belakang aku sini, di dekat ginjal. Jadi tuh kayak sakit banget. Kenapa ya, kataku kan pas aku suapan pertama itu. Tapi aku santai aja, aku makan sampai habis. Terus sakitnya langsung kayak menjalar ke depan gitu. Kayak emang di kanan sih dia, dari belakang kanan sini, deket ginjal agak bawah gitu. Bawah pinggang ke depan. Dan itu tuh sakit banget, bener-bener sakit. Dan selesai makan udah jalan-jalan lagi, beneran lumayan bisa ke handle sakitnya. Tapi aku jalan udah bungkuk-bungkuk. Nah, kebetulan di salah satu mall itu ada barang yang nggak dapat aku cari. Aku pindah nih ke mall dekat situ juga, ya kan. Terus pas 1-2 toko aku masukin tuh rasa sakitnya tuh makin nambah, dan bener-bener dari skala 10 sampai 100 itu skalanya tuh nambah jadi kayak 70-80 gitu. Kayak beneran langsung aku tuh jalan bungkuk gitu, bungkuk. Dan aku udah keringetan dingin gitu, dan gak bisa nih, kayaknya aku harus ke rumah sakit. Nah, aku minta sama pacar aku, dan pacar aku langsung bilang, "Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang." Ya udah, kita ke rumah sakit terdekat, kita ke RSPI. Dan aku langsung disambut, langsung aku ditanya mau pakai wheelchair nggak gitu. Ya udah, aku pakai wheelchair ke gawat darurat ya, ke unit darurat, dan langsung aku ditensi. Terus aku dicek apa sih ininya, kalau nggak salah dicek kadar oksigennya. Terus aku ditanya sakit aku tuh dari 10 sampai 100 tuh berapa gitu. Aku bilangnya 90, dan ternyata kalau 90 itu udah gak bisa jalan. Dan mungkin itu aku lebay doang kali ya, emang beneran sakit banget. Terus aku masuk ke IGD, aku tidur, dan aku dicek sama dokter umum. Dan itu mungkin kemungkinan besar aku usus buntu, ya kan. Terus aku dikasih obat kayak diinjek buat penghilang rasa sakit, dan sakitnya berkurang. Cuman masih kayak ada yang nggak beres nih di perut aku gitu. Terus dokternya nanya mau di CT scan sekarang beserta di CT scan bersamaan dengan swab, atau CT scan dulu baru swab gitu. Kalau misalnya aku menunggu hasil CT scan dulu baru swab, otomatis itu bakalan lama, kata dokternya. Jadi better aku tuh barengan gitu, abis CT scan aku swab. Jadi aku CT scan jam 5 sorean aku CT scan, masuk kayak ke dalam tabung gitu, dicek sih perutnya. Terus aku swab di jam 6 sore aku swab, karena kalau kita mau masuk ke ruangan rumah sakit, itu kita harus dipastiin kita tuh negatif COVID-19 dulu, baru kita bisa masuk ruangan yang pokoknya ruangannya tuh beneran yang bisa umum gitu. Kalau kita ambil positif itu ada ruangan khususnya gitu. Udah, terus itu nunggunya lumayan lama tuh swabnya. Jam 12 malam baru keluar hasil swabnya negatif, dan hasil CT scan-nya, kata dokter bedahnya, aku beneran udah usus buntu akut. Dan kayak di usus buntunya itu tuh kayak udah hampir kayak nempel di ginjal gitu. Oh, itu beneran
Kayak gue barusan dari mall jalan-jalan, terus besok gue udah harus operasi gitu. Jadi aku tuh masuk ke ruangan itu sekitar jam 2 subuh, jam 2 subuhan, karena nunggu hasil swab tadi kan. Jam 12 lewat itu swab aku keluar negatif. Terus abang aku, kebetulan ada abang aku yang ngurusin kamar aku dan lain-lain, itu dia ke admission dulu untuk ngurusin kamar, dan aku dapat kamar yang kelas 1 di situ. Udah masuk jam 2 subuh, jam 3 aku udah harus puasa, dan jam 9 nya aku operasi. Wow, gils. Itu pengalaman nggak nyangka aku sih di tahun 2020. Terus itu tuh sebenarnya di tahun 2019 di akhir tahun juga nih, aku tuh udah sempet bolak-balik rumah sakit juga. Aku bolak-balik rumah sakit, itu tuh aku juga ngerasain sakit di perut aku, cuman itu tuh rasanya kayak ambigu. Apakah ini beneran usus buntu atau lambung atau apa? Jadi setiap aku ke rumah sakit, dikasih taunya tuh aku tuh tukak lambung gitu, lambung aku yang bermasalah, bukan usus aku, karena emang nggak di CT scan kan. Jadi kita tuh nggak spesifik tahu apa sih penyebab sakit perut kita. Jadi kalau misalnya kalian nih, aku saranin kalau kalian udah sakit perut, itu tuh beneran udah langsung cek aja ke dokter, dan beneran kalau disuruh CT scan ya, kayak dipastiin, di make sure apa sih yang salah di perut kalian tuh beneran dilakuin deh. Dan jangan sampai itu tuh usus buntunya udah pecah dan dia bakal menjalar ke seluruh organ kita, dan bakal lebih parah lagi penanganannya, bahkan ada yang sampai bisa lewat. Itu jangan sampai banget. Nah udah tuh akhir tahun 2019 aku kan ada kali kayak hampir 5 kalian gitu bolak-balik rumah sakit, tapi diinjek-injek terus, karena itu tuh dokter masih membayang-bayangkan, karena sakitnya tuh menyeluruh gitu. Aku kira itu tuh lambung, asam lambung naik, tukak lambung, apa-apa segala macem kan, karena dikasih obat pereda nyeri dia tuh udah hilang gitu, udah hilang banget. Pernah di satu saat itu tuh sakit banget, kayak udah guling-guling, sakit banget perut aku. Tapi ya itu pas aku ke IGD, karena aku nggak CT scan kali ya, nggak di make sure, dan aku nggak mau gitu. Jadi penanganannya kurang spesifik, apa yang sakit di perut kita, apa yang ditangani itu berbeda gitu. Jadi sekitar 1 tahunan aku nggak tahu kalau aku tuh mengidap usus buntu. Dan usus buntu itu datangnya tuh benar-benar mendadak, enggak ada gejala yang signifikan, benar-benar mendadak langsung. Kalian tuh penanganannya nggak ada cara lain selain operasi, dan operasinya lumayan ya. Jadi kayak kalian tuh benar-benar jaga kesehatan, karena tuh penyebab usus buntu kata dokternya itu adalah pola makan yang nggak bener, terus makanan yang kayak berminyak, terus kayak yang lemak-lemak gitu. Karena emang belakangan terakhir itu aku sering makan kayak daging, terus steak, terus kayak yang berlemak-lemak gitu. Jadi kayak oh iya nih bener, kayak ya udahlah, udah waktunya gue operasi, ya udah gitu, mau gimana lagi gitu. Akhir tahun yang menyedihkan sih menurut aku ya. Terus udah jam 9 pagi itu aku masuk ke ruangan operasi, dan itu aku kayak ya udahlah pasrah aja gitu. Kata dokter anestesinya ya udah ini ya nanti bius total, dan masuk dari infus gitu biusannya. Terus aku operasi, terus kata-kata terakhir dari dokter anestesinya tuh bilang semoga operasinya lancar ya, berdoa dulu, selamat tidur. Udah pas abis selamat tidur, dia suntik itu anestesinya ke dalam infus aku, seret, langsung aku kayak mati rasa, hilang tidur. Dan aku bangunnya itu sekitar jam 1:30 siang, padahal operasinya itu berlangsung sekitar 1,5 jaman doang. Itu tuh bius total, dan 1 kali 24 jam aku tuh kayak ngerasa ngefly, kayak ngerasa nggak jejak di bumi, kayak masih berasa gitu efek biusnya. Dan beneran sih kayak sakit banget pas habis operasi tuh ya, karena kebetulan, tapi rasa sakit yang aku rasain itu nggak sakit yang orang-orang, karena kemarin itu aku pakai teknik laparoskopi. Jadi tuh itu katanya tekniknya tuh masukin angin itu ke dalam, jadi sayatannya tuh kecil-kecil segini, segini doang, tapi 3
di bawah pusar sama di sebelah kiri itu masukin kamera, alat buat ngambil ususnya, terus sama apanya gitu, pokoknya tiga sayatan itu dimasukin. Selesai, dan aku kelihatan dong usus buntunya tuh kayak sekitar 7 cm gitu. Dan kayak apa ya, ntar aku liatin, aku attach di video ini usus buntu aku. Maaf kalau agak menjijikan, tapi ya kayak gitu. Makanya kayak benar-benar sehat itu mahal. Dan pokoknya recovery-nya juga lumayan lama, nggak boleh makan cabe. Pas after aku operasi itu makannya tuh cuman kaldu ayam doang, makan yang pelan-pelan dari yang lunak sampai yang keras baru boleh. Tapi alhamdulillah di rumah sakit yang aku dirawat itu tuh pelayanannya bagus, terus makanannya enak-enak. Jadi tuh aku beneran makannya tuh habis gitu kan, beneran kayak yang dirawat banget, yang bener-bener bed rest itu pelayanannya bagus. Dan cuman 3 hari aku di rumah sakit dan aku udah boleh pulang karena progres aku juga bagus. 1 hari, berapa hari ya, 1 hari after operasi kalau nggak salah aku udah bisa buang air besar, dan itu tuh progresnya lumayan bagus. Terus, dan kalau teknik laparoskopi ini dia tuh harus banyak gerak, jadi kayak membuang angin yang ada dalam perut kita, jadi perutnya tuh kayak berasa kembung gitu. Nah kalau jadi tuh katanya ada 2 teknik operasi usus buntu, ada yang operasi terbuka yang agak gede. Nah kalau misalnya nih usus buntu kalian amit-amit pecah di dalam, pecah gitu, bisa amit-amit kena ke jantung kemana itu harus operasi besar sih, operasi gede, nggak bisa laparoskopi. Karena laparoskopi kan yang dia tuh masih beneran on position gitu ususnya, jadi kayak enak memantaunya gitu. Kalau udah pecah itu gawat banget. Dan kemarin aku kan update, alhamdulillah banyak support dari teman-teman aku, dan ada juga yang bilang, oh iya mbak gitu kan, teman aku juga ada yang divonis usus buntu, cuman karena biaya yang lumayan mahal untuk operasi, dia jadi kayak dengan herbal aja untuk pengobatannya. Itu tuh beneran kayak aduh miris banget, kasihan gitu. Karena yang aku rasain emang sakit banget, dan itu harus diangkat gitu, kayak nggak ada jalan lain. Jadi tuh harus beneran ya udah harus dibuang gitu usus buntunya, karena itu emang jadi benalu aja, jadi kayak sering sakit aja gitu perut kita gitu. Dan dengar cerita itu aku kayak ya ampun, sehat itu mahal banget, dan beneran kayak pelajaran banget bagi aku untuk menjaga makan, pola makan, dan bener-bener bersyukur sama kesehatan yang dikasih sama Allah sih, itu doang. Udah setelah itu aku recovery-nya lumayan cepet ya, 6 hari aku udah bisa jalan meskipun nggak cepet gitu. Dan 2 minggu itu aku udah beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Jadi gejala yang aku alamin sebelum aku usus buntu tuh beneran yang kayak gimana ya, suka sakit sih sebenarnya, suka sakit. Dan aku tuh sering buang air besar, 1 hari bisa 3 kali gitu, kayak mungkin dia nyangkut gitu ya, jadi kayak ususnya tuh nggak bener-bener ada yang kehalang gitu, jadinya tuh makanya buang air besarnya tuh sering gitu. Dan nggak ada lagi sih beneran mendadak, yang kalian harus jaga tuh beneran pola makan dan makan sehat, dan kayak beneran yang biasa sih, biasa aja, cuman jangan yang terlalu pola makannya berantakan banget kan. Kalau aku kan pekerjaan aku juga yang buat pola makannya tuh kayak berantakan sih lumayan ya, kadang begadang, kadang ini, kadang itu. Mungkin itu yang membuat aku jadi seperti itu gitu. Tapi aku bersyukur udah diangkat usus buntunya dengan penanganan dokter yang bagus, aku suka banget. Dan dirawat di rumah sakit yang bagus juga, sehingga membuat aku tuh ya nyaman gitu, nyaman. Dan bersyukurlah di 2 minggu itu aku udah bisa beraktivitas, udah bisa kerja lagi seperti biasa gitu. Tapi kata dokter 3 minggu itu kita jangan angkat berat dulu, banyak sih pantangannya, jadi jangan angkat berat, jangan makan cabai dulu. Nah sebelum aku usus buntu itu emang aku tuh sering banget makan cabai rawit,
biasanya tuh kan aku cuma makan kulitnya doang ya, tapi akhir-akhir itu aku tuh makan sama biji-bijinya. Mungkin emang karena perut aku nggak kuat atau udah ada gejala, karena emang udah akut ya usus buntunya, jadi udah bereaksinya ya udah kemana-mana gitu, udah langsung blek, udah lo harus operasi gitu. Udah gitu aja. Terus apa lagi ya, recovery-nya aku makanin ikan gabus. Kata mama aku tuh bagus banget, dan aku setiap hari makan ikan gabus, dan itu beneran efeknya bagus banget. Recovery aku cepet banget after makan ikan gabus itu. Ikan gabus kan punya zat apa gitu yang bisa membuat penyembuhan luka tuh semakin cepat gitu. Nah, mungkin segitu aja cerita pengalaman usus buntu aku yang udah aku alamin. Buat kalian semua, teman-teman YouTube, sehat itu mahal, jadi bersyukurlah kalian yang masih sehat walafiat, belum ada kendala apapun di kesehatan kalian, itu kalian harus bersyukur banget. Karena memang aku termasuk orang yang beruntung karena langsung cepet ditanganin dan gak sampai parah banget usus buntunya. Dan kemarin itu aku dari tanggal 29 November ya, aku tuh masuk ke situ. Tanggal 30 aku operasi, tanggal 2 aku keluar dari rumah sakit. Itu aku cuma 3 hari. Itu semua biayanya lumayan, menurut aku beneran lumayan fantastis ya. Aku kemarin operasi itu sekitar 82 juta, dan itu lumayan fantastis untuk operasi usus buntu menurut aku. Dan buat kalian, please jaga kesehatan, apalagi di zaman pandemi ini. Jangan makan sembarangan dan diatur pola makannya. Wow sih, kayak 82 juta kalian menghabiskan uang karena kesalahan kalian sendiri yang gak jaga pola makan, itu memang ya udah emang takdir aku untuk dioperasi usus buntunya. Ya nggak apa-apa, aku syukurin aja semua itu gitu. Nah, makasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyain di bawah tentang gejala-gejala apa, terus yang kalian alamin dan gimana caranya kalian nanganin itu. Dan satu sih, cuman obatnya emang beneran cuman dioperasi doang itu bakalan bisa sembuh. Tapi ya semoga bisa diatasi. Kalau kalian sakit perutnya cuman biasa gitu, langsung aja benerin pola makannya, makan sehat, terus serat-seratnya harus dibanyakin, dan jangan aneh-aneh lah. Kalau makan makanan jangan yang terlalu pedes juga, itu juga pemicu dari usus buntu itu. Nah, segitu aja. Makasih banyak buat kalian nonton. Semoga kita semua dilindungi Allah, sehat semua, dan see you on my next video. Bye bye.